Oke, baik. Selamat malam, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa kedengaran? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran, Bapak? Ya, oke. Baik, udah berapa orang? 14 ya? 14. Ruang virtual ada 2. Baru 13 dong kalau gitu ya. Kurangi 3. Kita total 16. Di woro-woro ini yang lain, biar bisa langsung join, teman-teman. Kalau udah join, silakan nanti udah kita mulai untuk open cam ya. Thanks Azahira nih, udah open cam. Yang lain silakan di open cam, saya kasih waktu dulu ya sebelum kita mulai. Bapak, izin Pak kelompok 2 barengan ya Pak, satu Zoom. Oh, kelompok 2. Ada berapa orang? 6 orang Pak. Banyak juga ya. Iya Pak, lagi ngumpul. Lagi ngumpul. Lagi ada bikin tugas atau lagi apa? Belajar kelompok. Oh, belajar kelompok. Iya, izin Oke. satu nama ya Pak. Ya, berarti total kita berapa sih? Kalau saya lihat di absen cuma berapa nih? 16. 6 di satu ruangan banyak dong. Harusnya 24 Pak. Oh, harusnya 24. Ada tambahan. Oh, ada tambahan. Tapi belum masuk di dalam daftar absen ya? Harusnya udah sih Pak, mereka otomatis ke absen sort. Ubah. Oh iya, sebentar. Bentar. Langsung. Oh, 26 harusnya. Kita baru 20. Di woro-woroin lagi deh. Masih 10 lagi yang belum. Kan kita berenam satu Zoom Pak. Oh iya. Jadi bikin keder ya Pak. Ame ya. Ya bikin keder ngeliat jumlah di sini. Liar, Ya udah kayak gitu, kalau kita mulai aja. Silakan diaktifin ya kameranya, teman-teman. Yang lain yuk. Wih, langsung berenam ya. Kayak nobar ini, habis ini kayaknya banyakkan ngobrol nih biasanya. Tugas sih selesai-selesai juga cepat, cuma pasti banyak hal lain yang didiskusikan di luar itu. Oke, ya udah nggak apa-apa sih. Justru lebih kompak ya. Ini kayaknya kelas yang kemarin praktikum kimia dasar semua ya. Iya nggak sih? Iya, Sel, bener ya? Ya udah. Oke, baik. Kita mulai ya. Jadi hari ini kita akan bahas segala sesuatunya tentang DNA. Ini masih tahap awal ya. Jadi saya belum jelasin nanti apa sih proses translasi seperti apa, transkripsi itu belum. Yang penting teman-teman paham dulu itu DNA itu apa sih. Nanti kita akan bahas. Kemudian apa bedanya dengan RNA? Kan dua-duanya sama-sama memberikan apa namanya informasi tentang keturunan. Kalau dari orang tua ke anak pasti juga nanti akan membawa sifat-sifat keturunan itu. Nanti akan hubungan juga dengan kromosom ya. Nanti silakan kalau ada pertanyaan disampaikan aja. Nah, ini slide pertama. Kalau dilihat dari gambar ini yang kebayang apa nih? Kelihatan ya, yang gambar yang paling kanan itu ekstrim ya. Ekstrim juga kelihatan kalau yang
dua ras yang berbeda atau dua kulit yang berbeda. Ada yang satunya ikut ayahnya, ada yang satu ikut ibunya ya. Yang digendong ayahnya nih, yang dipegangin ini lebih banyak dominan ke ibunya nih. Nah, yang satu lagi lebih dominan ke ayahnya. Kok bisa begitu? Ya ini, karena ini ada satu apa namanya, di bagian sel kita yang disebut dengan DNA itu akan meneruskan ke keturunan. Jadi kalau DNA ini kan deoksiribo nucleic acid, deoksiribo. Ada deoksiribo, nanti RNA ribonya aja, nggak ada deoksinya. Bedanya di situ, nanti kita akan bahas di belakang. Kalau DNA deoksiribonucleic acid, kalau RNA, karena kita bahas juga RNA, ya udah pakai ribonya aja, deoksinya nggak ada. Nanti bedanya apa kita lihat ya. Dan dia menyimpan semua informasi tentang keturunan atau genetik. Inilah yang menentukan jenis rambut. Rambutnya juga menentukan ada yang keriting, ada yang lurus. Itu tergantung dari gen mana yang paling berperan. Kalau kita lihat di sini yang walaupun gen ibunya di sini lebih banyak ke pigmen kulitnya, tapi rambutnya kelihatan lebih pigmen ke bapaknya. Kan banyak yang gitu ya. Oh ini mirip bapaknya nih. Oh ini mirip ibunya. Oh ini mirip kakeknya. Bisa jadi ya. Oh ini mirip tetangga gitu ya. Macam-macam. Jadi mirip-mirip kemana-mana. Bisa aja mirip tetangga, orang tetangganya juga saudaranya sendiri gitu kan. Ya itu bisa terjadi karena ini akan diturunkan. Jadi yang namanya DNA itu cetak biru atau blueprint-nya lah, ciri khas manusia yang akan diturunkan ke generasi-generasi selanjutnya. Anda yang bilang, oh mirip sama kakeknya nih. Ada saya ada saudara tuh, bapaknya kayak bule banget, kayak Belanda lah gitu. Ibunya biasa. Punya anak tiga-tiganya ikut ibunya, nggak ada yang ikut bule bapaknya. Pas punya cucu, kok ikut ke kakeknya gitu, bule-bule semua. Itu bisa kejadian gitu, karena dominan dari kakeknya turun ke bawah. Jadi DNA-nya itu tetap ada. Nanti yang dominan yang mana itu tergantung dari ya yang dikasihnya dari yang di atas ya. Itu seperti apa? Kan semuanya berharap yang lebih ininya kan. Nah, itu diturunkan ke generasi selanjutnya. Sehingga kalau seorang anak, itu komposisi DNA-nya akan sama dengan tipe DNA yang diturunkan oleh orang tuanya. Bahkan nanti juga disebutkan tuh di materi yang nanti ya, kita lihat, turunan dari anaknya ini itu adalah gabungan dari urutan dari nukleotide yang ada di ibu dan ayahnya. Kalau ada yang bagian ayahnya nggak cocok, ibunya aja yang sesuai, berarti bisa jadi ini bukan ayahnya biologisnya yang selama ini mungkin dia ketahui, atau bisa jadi dua-duanya nggak ada yang cocok dengan anaknya, berarti dia anak siapa gitu ya. Itu nanti kita akan lihat juga, tergantung juga dari nanti sitosin, guanin, itu nanti kita akan lihat rantai-rantai yang ada di dalam DNA ini ya. Itu kemudian apa sih DNA itu ya tadi? DNA itu makromolekul, berupa benang yang sangat panjang dalam jumlah yang cukup besar, di mana dia terdapat di dalam sel tubuh kita. Jadi di mana sih DNA? Ya seluruh tubuh kita ada DNA. DNA di dalam sel otot, sel darah, diambil darahnya bisa juga. Diambil dagingnya sedikit, makanya kalau ada kecelakaan yang saya katakan di pertemuan yang lalu, kita hanya ketemu utuh dagingnya aja, atau ada juga kemarin mayat tanpa kepala, misalnya kayak gitu ya. Nggak ketahuan nih siapa. Pas sudah kelihatan ciri-cirinya juga udah nggak bisa diketahui lagi, nanti akan dicek tuh sama kepolisian. Siapa orang-orang yang melaporkan kalau keluarganya hilang, itu diambil tuh DNA orang-orang tersebut, nanti akan dicocokkan dengan penemuan mayat di berbagai kota, di mana, di daerah mana, dilihat. Oh, ada yang cocok, baru dilihat. Oh, ternyata ini orang tuanya ini. Seperti itu. Nanti akan ada kecocokan antara DNA keluarga langsung, orang tua, itu akan sama. Nah, apa aja sih yang ada di dalam DNA ini? Dalam DNA itu sudah pasti ada satu basa, ada OH-nya ya. Kemudian ada satu gulanya gula pentosa. Gula pentosa itu ada dua nanti, ada ribosa, ada juga deoksiribosa. Nanti kita lihat. Kemudian pasti juga ada namanya gugus fosfat. Jadi ada tiga hal ini yang terdapat di dalam DNA. Pertanyaan tadi, di mana DNA? DNA di dalam sel tubuh. Jadi di kulit kita ya ada DNA-nya. Pokoknya ada sel itu kan ada dinding sel, ada membran sel. Di dalam itu ada nukleotida, ada nukleus ya, inti sel. Disitulah posisinya dekat situ yang ada
si DNA ini. DNA dan RNA di dalam tubuh kita ada. Nah, si basanya itu membawa informasi genetiknya. Sedangkan gula dan gugus fosfat mempunyai peranan secara struktural. Dia ada fungsi tersendiri nanti DNA ini. Jadi tugas utamanya adalah membawa informasi genetik ke keturunan-keturunan berikutnya. Polinukleotida yang membawa sifat-sifat keturunan yang khas pada kromosom. Jadi ada kromosom juga. Jadi kalau DNA untayan paling ujungnya nanti ini DNA itu kan panjang banget tuh rantainya seperti ini. Di bagian ujungnya itu nanti ketemu adalah kromosom. Kromosom itu bentuknya kayak X gitu. Itulah yang membawa juga di dalamnya ada gen yang membawa gen dari keturunan. Makanya orang bilang faktor yang menyebabkan terjadinya penyakit diabetes genetik keturunan. Karena diturunkan kepada gennya itu turun kepada yang anaknya, cucunya itu akan turun terus-menerus ke bawah. Itu namanya gen. Ya. Kemudian secara bahasa, ini saya ulang lagi ya, biar benar-benar ngelotok teman-teman. Deoksiribonucleic acid, deoksiribo, itu DNA. Dan DNA ini dia punya rantainya itu anting ya, untingnya itu ada 2, jadi ada kanan ada kiri untingnya itu. Ada fosfat, ada gulanya di bagian kanan. Yang tangga-tangganya itu, yang ini itu namanya nanti adalah ininya adenin, guanin, nanti kita lihat di belakang ya. Jadi dia itu merupakan suatu gula pentosa. Gula pentosa itu artinya gini. Bedanya nanti kalau teman-teman lihat di DNA dan RNA, ada nggak gambarnya saya di sini ya? Oh, nggak ada, mungkin di belakangnya. Kalau DNA dia punya 2 rantai itu. Kayak tangga lah ya, kalau kita luruskan ini, tarik lurus, ini kayak tangga. Ada tangga bagian kanan, ada bagian kiri. Nah, si RNA itu nanti garisnya tangganya cuma 1. Jadi yang bagian kanannya nggak ada, dia hanya 1 untayan aja. Itu bedanya. Dan bahasanya pun juga beda. Di sini kan bahasanya ada adenin dan timin. Ada juga guanin dan sitosin. Ini tangga-tangganya seperti ini. Sedangkan kalau untuk RNA, dia tidak pakai, dia pakainya urasil nanti kita lihat ya. Jadi perbedaannya seperti itu. Terakhir nanti kita lihat bedanya apa sih antara DNA dan juga RNA itu ya. Nah, kemudian DNA ini menyimpan semua informasi tentang genetik dan menentukan tadi jenis rambut, warna kulit, sifat-sifat khusus manusia pun juga terkadang juga berhubungan tuh dengan atasnya ya. Dan jadi blueprint tadi sudah ya, anak yang tipe DNA diturunkan dari orang tuanya. Nah, kemudian ada lagi yang unit terkecil pembawa sifat genetik itu disebut dengan gen. Jadi ada DNA, ini kalau kita lihat DNA ini di sini, DNA ini dia bentuknya berupa tangga itu ya, tapi belok-belok. Ada untayan double helix di sini. Terus ke bawah, ada dia akan sampai ke ujung, bagian ujung-ujungnya nanti baru ada kromosom, di sini adalah gen nanti. Nah, gen inilah yang nantinya akan sangat bervariasi tergantung dari apa kode-kode proteinnya. Dapat mengatur pertumbuhan, perkembangan, dan metabolisme individu. Makanya biasanya kalau orang tuanya tinggi-tinggi gitu ya, ada orang tua beratnya tingginya 180-an, yaitu mengatur pertumbuhan juga si gen ini. Gennya turun, pertumbuhannya gimana? Anak-anaknya juga tinggi-tinggi, bisa jadi lebih tinggi lagi atau kurang lebih 170-an ke atas gitu. Itu biasanya akan turun. Dan menyampaikan informasi genetik itu gennya ini. Jadi gen itu apa? Dia merupakan bagian dari DNA yang panjang dan dikemas oleh protein histon yang kemudian disebut dengan nukleosom. Jadi kalau kita ngomongin tadi DNA itu dia panjang sampai ujung-ujungnya nanti ketemu ada gennya ya. Nanti gen inilah yang nantinya akan macam-macam juga dirangkai dengan kromatin, kromosom, autosom, sehingga nanti akan menentukan nanti pada akhirnya itu menentukan nanti mana yang jantan, mana yang betina. Kalau pada saat terjadi kromosom itu nyatu ya, ada XY berarti gamet jantan. Kalau XX berarti yang betina. Nanti akan menentukan juga jenis kelamin dari keturunannya seperti apa. Itu tergantung juga dari gen ini. Ya. Sejauh ini ada pertanyaan dulu nggak teman-teman? Nanti ada video ya, biar lebih jelas tentang video. Mungkin ada 2 atau 3 video nanti teman-teman bisa lihat
bagian-bagian dari DNA itu. Yang pertama kita ngomongin tentang DNA-nya aja dulu deh, karena di DNA ini harus ngapalin nanti apa aja yang bagian-bagian dari DNA itu. Ada pertanyaan? Dulu, lanjut dulu ya kalau nggak ada. Nah, dari gen ini, kita flashback sedikit ke belakang. Kapan sih ditemukannya DNA ini? Sebenarnya udah lama ya, abad ke-18 sudah ditemukan. Pertama kali memisahkan DNA dari inti sel. Jadi namanya DNA pasti di dalam sel. Inti selnya apa? Ada nukleus. Misahkan tuh DNA dari inti sel ini. Itu akhirnya keluarlah istilah awalnya itu nuklein. Suatu awal dari istilah dari asam nukleat ini. Jadi sebuah nukleoside ini terdiri dari basa, purin, atau pirimidin. Pada basanya, basa purin dan pirimidin yang berikatan dengan gula. Gula itu gula deoksiribosa itu, gula-gula pentosa. Jadi kalau gula itu ada strukturnya 5, kayak pentagon gitu ya, 5. Nah, gulanya itulah yang disebut dengan gula deoksiribosa. Deoksiribosa itu artinya ada DO. DO itu artinya tidak adanya oksigen. Jadi kalau oksigenosa, ribosa atau isogenosa itu ada oksigen, tapi kalau deoksiribosa berarti tidak ada oksigen di rantai yang kelimanya. Kurang satu oksigen di situ. Makanya itu membedakan antara DNA dengan RNA nantinya. Nah, ini dia beberapa basa nitrogennya. Jadi kalau basa nitrogen itu ada 4 ini. Di dalam DNA itu nggak usah terlalu pusing melihat rantai yang panjang itu, karena dia akan berulang-ulang aja. Ada adenin, ada guanin, dan juga ada timin dan juga sitosin. Ya, ada satu lagi urasil. Urasil ini khusus untuk nanti kita bahas tentang RNA. RNA itu rantai tangga-tangga yang ada di dalam DNA tadi, itu isinya ini, ya, basa-basa nitrogen ini. Itulah yang akan menunjukkan mana sih pasangan-pasangan yang ada di dalam setiap tangganya itu. Kalau ini G pasti dengan apa? T apa dengan C gitu. Nanti kita lihat ya. Kemudian gula pentosa. Ini gula pentosa tadi yang saya katakan ada gula karbon. Mungkin ini masih ngawang-ngawang ya, teman-teman masih bingung ya. Nanti di video bisa kita lihat biar lebih detail gambarnya. Gula pentosa ini kalau yang tadi, kalau ribonukleotide, dia tuh pasti ada oksigennya, ya. Sedangkan deoksiribonukleotide itu tidak ada oksigennya salah satu, makanya dia disebut dengan DNA. Deoksiribonukleotide itu DNA, sedangkan yang ribonukleotide itu monomernya RNA. Biar lebih jelas, mungkin saya coba tampilkan satu video ya ke teman-teman ya, untuk biar nggak keputus informasinya. Coba lihat di sini. Videonya tadi yang mana ya? Oke, yang pertama dulu ya tentang tentang DNA. Suaranya belum keluar. Oke. Mulai ngawang-ngawang nih saya lihat. Sebentar ya. Ini share sound. Nah, oke. Oke, coba dilihat. Suaranya suara kedengeran nggak? Kedengeran, Jelas, Pak. Pak. Jelas. Oke. Coba lihat dulu ya. Pernah tidak kalian melihat seorang pasangan suami istri memiliki anak dengan ciri perpaduan antara kedua orang tuanya? Misal, ada seorang wanita berkulit putih menikah dengan pria berkulit hitam. Yup, benar. Nanti kemungkinan warna kulit anaknya bisa coklat karena perpaduan warna kulit kedua orang tuanya. Atau putih karena dominasi ibunya, atau bahkan hitam karena dominasi dari ayahnya. Begitu pula pada jenis golongan darah, yang mana golongan darah ini akan diwariskan dari orang tuanya kepada anaknya. Atau mungkin pernah tidak kalian melihat pada suatu keluarga mengidap suatu penyakit turunan yang sama. Misal albino.
yaitu suatu kelainan pada kulit yang menyebabkan seorang tidak dapat membentuk suatu pigmen warna kulit sehingga seluruh bagian tubuh akan nampak putih dan pucat. Nah, menurut kalian kenapa bisa terjadi? DNA merupakan makromolekul yang terletak di dalam inti sel. DNA ini menyimpan semua informasi genetik yang dapat diturunkan dari orang tua kepada anaknya. DNA merupakan untai yang sangat panjang kalau digambarkan seperti pita namun berpilih. DNA ini ketika berpilih kemudian akan memapat dan membentuk struktur yang disebut dengan kromosom. Kromosom ini letaknya di dalam inti sel. Nah, setiap tubuh kita terdiri dari berbagai jenis sel yang jenisnya berbeda-beda. Bisa kita bayangkan kan berapa banyak DNA yang ada di dalam tubuh kita. DNA tersusun dari 3 komponen. Yang pertama adalah gugus fosfat. Yang kedua adalah gula deoksiribosa. Dan yang ketiga adalah basa nitrogen. Gula deoksiribosa ini merupakan molekul gula yang terdiri dari 5 atom karbon, sehingga sering disebut dengan gula pentosa. Gus fosfat ini terletak pada struktur DNA bagian luar, yang mana gus fosfat ini berikatan pada atom C nomor 3 dan 5. Gula pada DNA ini adalah jenis gula deoksiribosa, yang mana gula ini memiliki atom C yang berjumlah 5 buah atau disebut dengan gula pentosa. Yang mana deoksiribosa ini ditandai dengan atom H yang terletak pada C nomor 2. Terakhir adalah basa nukleotida yang merupakan penyusun dari DNA. Basa nukleotida ini ada yang disebut dengan purin dan pirimidin. Purin ini terdiri dari adenin dan guanin, sedangkan pirimidin terdiri dari timin dan sitosin. Dalam membentuk struktur DNA, purin selalu berikatan dengan pirimidin, yang mana adenin atau purin adenin berikatan dengan timin yang dihubungkan 2 ikatan hidrogen. Sedangkan guanin berpasangan dengan sitosin dengan bantuan 3 ikatan hidrogen. Nah, seringkali seorang peneliti menyingkatnya dengan ATGC. Inilah ikatan antara fosfat, gula deoksiribosa, dan basa nukleotida yang ada pada DNA. Karena di dalam DNA ini tersusun adanya basa nukleotida yang sangat bervariasi, sehingga basa nukleotida ini menyimpan berbagai macam informasi genetik. Maka, peran DNA di dalam sel terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama sebagai pewarisan sifat, yang mana sangat berperan memberikan sifat dari induk kepada anaknya. Nah, proses ini disebut dengan proses replikasi DNA. Yang kedua adalah terkait dengan ekspresi informasi genetik, yang mana proses ekspresi genetik ini dikenal dengan nama transkripsi. Nah, kedua poin tersebut akan dibahas pada video selanjutnya ya. Terima kasih. Oke, punya gambaran ya? Untuk DNA itu baru ngomongin tentang DNA itu apa, plus apa aja yang menyusun dari DNA tadi. Lebih detailnya, ini saya pengen share satu video lagi, biar punya gambaran lebih kompleks lagi ya. Mudah-mudahan nggak bingung. Oke, ini sudah muncul? Assalamualaikum warahmatullahi Muncul ya, suaranya ada ya? Suaranya aja, Pak. Ada, Pak. Ada. wabarakatuh. Gambarnya Di kelihatan nggak? beberapa video sebelumnya kita telah mempelajari beberapa Tidak, Pak. perbedaan. Nggak ada, Pak. Pak, gambarnya. Ada. Ini gambar file Bapak. Pak, videonya belum ada. Masih file itu, Pak. Oke, sebentar.
Mana tadi dia? Dia yang mana ya? Kok berubah sebentar. Sekarang gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada gambarnya dan Di suara? beberapa video sebelumnya Ada, Pak. kita telah Ada, Pak, mempelajari ada. beberapa percobaan Silakan ya, untuk dibaca dulu, membuktikan diikuti. keberadaan agen pentransformasi serta membuktikan bahwasanya DNA dan RNA merupakan materi genetik. Dan pada video kali ini mari kita pelajari bagaimana struktur dari DNA dan RNA yang dinyatakan sebagai materi genetik di beberapa percobaan tersebut. Kalau kita mempelajari genetika, tentunya kita akan menjumpai struktur unting ganda seperti ini. Dan struktur unting ganda seperti ini kita kenal juga sebagai DNA. Selain struktur unting ganda ini, kita juga seringkali menjumpai skema dari molekul yang tersusun atas unting tunggal semacam ini. Dan unting tunggal ini kita kenal sebagai RNA. Dan yang menjadi pertanyaan adalah apakah kita bisa membedakan antara DNA dengan RNA hanya didasarkan pada jumlah untingnya? Bila DNA selalu terdiri atas unting ganda, sedangkan RNA terdiri atas unting tunggal. Untuk memastikan menjawab pertanyaan tersebut, mari kita pelajari video ini hingga akhir sehingga kita bisa menyimpulkan Itu yang biru ini ya. apakah kita Kalau bisa yang DNA ada membedakan dua. kedua molekul Dua ini tangga- hanya dua tangga begitulah. didasarkan pada RNA cuma jumlah satu yang birunya. untingnya. Oke, sebelum kita lanjutkan video ini, kita perlu mengetahui dan mengingat bahwasanya DNA dan RNA itu dikenal sebagai asam nukleat. Ya, jadinya asam nukleat itu tersusun atas dua macam ya, yaitu DNA dan RNA. Sekarang mari kita pelajari strukturnya. Oke, ini DNA, unting ganda. Dan di sini bisa kita lihat DNA ini tersusun atas beberapa komponen. Agar memudahkan kita apa saja komponen yang menyusun DNA ini, maka kita datarkan skema ini menjadi skema semacam ini. Oke, sebetulnya baik DNA maupun RNA itu komponennya sama. Tersusun atas 3 komponen utama. Nah, komponen utama pertama adalah fosfat. Ya, ini ya ada P. P ini merupakan fosfat. Selain fosfat, di sini ada segi 5. Ya, segi 5, fosfat lagi, segi 5, fosfat lagi. Nah, segi 5 ini merupakan gula yang tersusun atas 5 karbon. Karena tersusun atas 5 karbon, maka gula ini kita kenal sebagai pentosa. Penta itu 5. Ya, gula pentosa adalah gula yang tersusun atas 5 karbon. Dan kalau kita belajar asam nukleat, ada 2 macam gula pentosa yang dapat kita temukan di asam nukleat. Yang pertama adalah ribosa, dan yang kedua adalah deoksiribosa. RNA dan DNA. Apa bedanya? Kalau ribosa oksigennya lengkap. Di sini bisa kita lihat ya strukturnya. Tadi saya katakan gula pentosa adalah gula yang tersusun atas 5 karbon. Kita lihat di sini. Oke, sebentar. Saya ubah pointernya agar jelas. Nah, ini. Ya, ini merupakan karbon pertama di sudut sini, kemudian ini karbon kedua, ini karbon ketiga, kemudian ini karbon keempat, dan yang karbon kelima ada di sini. Sedangkan sudut kelima dari segi 5 ini diisi oleh oksigen. Ya, ada 5 sudut dan ada 5 karbon. Ketika kita belajar gula ribosa, maka oksigennya di sini lengkap. Kemudian, selain gula ribosa, ada gula deoksiribosa. Kenapa kok dinamakan deoksi? D itu kehilangan. Oksi itu oksigen. Sehingga gula deoksiribosa itu adalah gula ribosa yang kehilangan 1 oksigen. Oksigen yang mana? Oksigen yang di karbon nomor 2. Sehingga di sini tangan karbon hanya memegang
2 hidrogen. Ya, ini hidrogen pertama, kemudian yang ini hidrogen yang kedua. Bisa kita lihat perbedaannya antara deoksi dan ribosa. Pada ribosa, tangan karbon yang bawah memegang OH, gugus hidroksil, ada oksigennya. Sedangkan pada deoksiribosa, karbon ini tangan yang bawah hanya memegang hidrogen, kehilangan satu oksigennya, sehingga dinamakan deoksiribosa. Nah, ini merupakan pembeda pertama antara DNA dengan RNA. Kalau DNA, gula pentosanya tersusun atas gula deoksiribosa. Sedangkan RNA, gula pentosanya adalah gula ribosa. Inilah pembeda pertama antara DNA dengan RNA. Kemudian, komponen Makanya DNA namanya deoksiribosa. Kehilangan satu oksigen, deoksigenase jadinya. Kehilangan satu oksigen. Tapi kalau RNA ribosa, makanya namanya DNA deoksiribonukleik acid. RNA ribonukleik acid, nggak ada deoksinya. Jadi ribosa itu tidak kehilangan oksigen. Tapi rantainya cuma ada single kalau RNA, kalau DNA ada 2 begini. Tapi bukan mutlak seperti ini ya, karena ada beberapa virus itu walaupun RNA dia punya 2 juga begini. Nanti coba kita dengarkan. ketiga dari asam nukleat adalah yang di bagian tengah ini, yaitu basa nitrogen. Nah, basa nitrogen ini ada bermacam-macam. Namun bisa kita kelompokkan menjadi 2 kelompok utama, yaitu basa pirimidin dan basa purin. Ciri dari basa pirimidin tersusun atas 1 cincin, sedangkan basa purin terdiri atas 2 cincin. Nah, pirimidin ini yang umum ditemukan di asam nukleat itu ada 3 macam, yaitu urasil, kemudian sitosin, atau bisa disingkat juga sebagai C, kalau bahasa Indonesianya S ya, sitosin, kemudian timin. Itulah basa-basa pirimidin. Kemudian kalau purin yang biasa ditemukan di asam nukleat adalah adenin dan guanin, yang sama-sama tersusun atas 2 cincin. Nah, di sini bisa yang itu tuh adalah tangga-tangga ini tuh. Setiap DNA itu tadi kan kalau ini ngomongin fosfat sama gulanya tadi ya, pentosanya. Tapi kalau yang menggabungkan antara bagian kanan dengan kiri, itu namanya yang ini. Ya, si basa pirimidin maupun purin tadi. Baru kita dengarkan nanti perbedaan antara DNA juga dengan kita lihat. RNA ya. Ini 1 unting, kemudian ini 2 unting ya, sehingga di sini ada 2 unting yang saling membentuk satu kesatuan. Dan satu kesatuan dari kedua unting ini dihubungkan oleh basa-basa nitrogennya. Bisa kita lihat ya, di unting sini ada basa adenin yang membentuk ikatan dengan basa timin dari unting lainnya. Kemudian di sini ada timin membentuk ikatan dengan basa adenin. Kemudian di sini ada guanin membentuk ikatan dengan sitosin. Di sini ada adenin lagi berpasangan dengan timin. Kemudian di sini ada sitosin yang kemudian berpasangan dengan guanin. Nah, kalau ini nggak usah bingung, yang kita perlu tahu tuh A pasti dengan T, G pasti dengan C, sudah pasti tuh. A, T, G, C. Mau dibalik C, G, A, T, atau TA itu beda-beda gitu aja ya. Yang jelas kalau yang di DNA dia pakainya adenin, ini adenin, kemudian dan timin. A pasti sama dengan T, nyambungnya pasti dia akan gabungnya dengan itu. Kemudian guanin sama dengan sitosin ya, C ini. Urasil itu enggak, urasilnya khusus untuk RNA nantinya. Jadi 4 inilah yang digunakan untuk DNA. Kalau AT berarti bawahnya juga AT lagi. Kalau A ketemu AT pasti ketemu dengan T. Kalau T di sini berarti ketemunya dengan A. Nggak mungkin T itu dengan C, T dengan G, enggak. G dengan C atau C dengan G. Makanya urutan-urutan ini akan sama dengan urutan pada anak nantinya. Ini orang tuanya seperti apa, urutannya sama nggak? Dari A ke T nggak? Terus ke C nggak? Urutannya apa? Nanti dilihat anaknya hasilnya seperti apa. Kalau berbeda, ya itu yang tadi bukan anaknya secara langsung ya, secara biologisnya bukan. Pasti akan gabungan dari orang tua dua-duanya, ayah ibu gantian, baru nanti anaknya gabungan dari rantai ini yang ada.
pada ini ya. Dari sini kita bisa mempelajari bahwasanya adenin selalu berpasangan dengan timin. Normalnya seperti itu. Dan guanin selalu berpasangan dengan sitosin. Kenapa? Karena adenin sama timin sama-sama mengandung dua tangan bebas. Jadinya mereka, kedua basa ini dapat berikatan membentuk dua ikatan semacam ini. Di sisi lain, guanin dan sitosin membentuk tiga ikatan. Ada tiga tangan bebas yang saling berinteraksi. Ada 3 garis lah ya. Kalau teman-teman lihat struktur bangun dari suatu kimia kan, O misalnya 2, C ada 4 gitu. Kalau G dengan C, dia sama-sama 3. Ya, dia nyambung 3. Karena kalau dia dengan T atau dengan A, si G ini, yang satu dia punya 3, satu lagi kemana? Ya, nggak punya dia tancapannya di sananya. Gitu. Nggak punya dia penghubungnya ke arah sana. Nah, di sini antara adenin dengan timin maupun antara guanin dan sitosin ini membentuk ikatan hidrogen. Dan kita bisa lihat adenin selalu berikatan dengan timin dan guanin selalu berikatan dengan sitosin. Nah, ini dikenal juga sebagai saling berkomplementer. Ya, komplement. Jadinya kalau kita pernah membaca DNA itu sifatnya komplementer kedua untingnya ya karena basa nitrogennya selalu semacam itu. Adenin berpasangan dengan timin, guanin selalu berpasangan dengan sitosin. Ikatannya adalah ikatan hidrogen. Kalau adenin dan timin selalu membuat dua ikatan hidrogen, sedangkan guanin dan sitosin selalu terdiri atas 3 ikatan hidrogen. Karena adenin dan timin hanya terdiri atas 2 ikatan hidrogen, sedangkan guanin dan sitosin terdiri atas 3 ikatan hidrogen, maka adenin dan timin lebih mudah terlepas dibandingkan guanin dan sitosin yang membentuk 3 ikatan hidrogen. Nah, dengan mempelajari basa nitrogen, kita juga dapat menemukan pembeda lagi antara DNA dengan RNA. Pembedanya apa? Pembedanya adalah dari jenis basa nitrogennya. Kalau kita belajar DNA, DNA itu terdiri atas 4 macam basa nitrogen, yaitu adenin, guanin, sitosin, dan timin. Nah, sedangkan pada RNA, adenin, guanin, dan sitosin ditemukan, namun timin tidak ditemukan. Timin diganti oleh urasil. Sehingga pembeda kedua antara DNA dan RNA adalah dari segi basa nitrogennya. Bila pada DNA kita mengenal atau menemukan timin, sedangkan pada RNA kita menemukan urasil. Ya, bedanya ATGC, tapi nanti urasil kalau untuk yang si RNA-nya. Sehingga di sini kita bisa mengetahui 2 pembeda antara DNA dan RNA. Yang pertama adalah dari jenis gulanya. Kalau DNA itu deoksiribosa, sedangkan RNA itu ribosa. Sedangkan pada RNA adalah dari basa nitrogennya. Pada DNA kita mengenal atau menemukan timin, sedangkan pada RNA kita menemukan urasil. Dan itulah pembeda antara DNA dan RNA. Tidak ada pembeda lainnya. Sehingga kalau di awal tadi ada pernyataan DNA itu unting ganda, sedangkan RNA itu unting tunggal, tidak selalu. Ada kalanya kalau kita mempelajari virus, ada virus yang tersusun atas DNA unting tunggal. Ada juga virus RNA, virus yang mengandung materi genetik RNA ya, dan materi genetik RNA-nya berupa unting ganda. Sehingga DNA tidak selalu unting ganda, RNA tidak selalu unting tunggal. Dan kita juga tidak bisa membedakan kalau DNA itu di inti sel, sedangkan RNA itu di sitoplasma. Kita juga tidak boleh membedakan hal tersebut. Terus berdasarkan ukurannya itu juga salah. Sehingga di sini bisa kita pastikan, kita simpulkan pembeda antara DNA dan RNA hanyalah 2. Yaitu dari jenis basa nitrogen dan jenis gula ribosanya, gula pentosanya. Begitu. Sekarang kita kembali ke struktur di sini. Tadi kita sudah mengenal ya adanya ikatan hidrogen. Kemudian asam nukleat itu termasuk polimer. Ya, termasuk makromolekul yang dikelompokkan sebagai polimer. Karena dia polimer tentunya tersusun atas monomer-monomer. Monomer 1, monomer 2, monomer 3 bergabung membentuk polimer.
Seperti kalau kita belajar karbohidrat, karbohidrat itu kan makromolekul dan termasuk polimer. Nah, monomernya adalah gulanya itu. Ya, misalkan glukosa, glukosa itu kan monomer. Nah, glukosa bergabung membentuk rantai menjadi rantai karbohidrat. Begitu juga asam nukleat itu polimer. Monomernya apa? Monomernya adalah nukleotida. Nah, nukleotida ini berulang membentuk polinukleotida atau polimer tersebut. Nukleotida itu apa? Nukleotida itu molekul yang tersusun atas satu gula pentosa, satu gugus fosfat, dan satu basa nitrogen. Nah, ini satu monomer, satu nukleotida. Kemudian dia membentuk ikatan dengan nukleotida lain. Kemudian ada nukleotida lain sehingga membentuk rantai polinukleotida. Dan satu nukleotida dengan nukleotida yang lain membentuk ikatan fosfodiester. Oke, di sini sehingga kita mengenal ada ikatan kimia lain di dalam asam nukleat. Ikatan fosfodiester, ikatan yang menghubungkan antara satu nukleotida dengan nukleotida yang lain. Kalau menghubungkan antara satu basa nitrogen di satu unting dengan basa nitrogen lain di unting yang lain adalah ikatan hidrogen. Dan di sini bisa kita lihat setiap unting itu terdiri atas dua ujung, yaitu ujung 5 dan ujung 3. Dan di sini unting pertama arahnya 5 ke 3, sedangkan unting kedua arahnya 3 ke 5. Ya, ini 5 3, ini 3 5. Atau di sini ya, panahnya yang satu ke bawah, 5 3-nya ke bawah, panah dari unting yang satunya 5 3-nya ke arah atas. Dan ketika kita belajar asam nukleat yang membentuk unting ganda seperti ini, arahnya selalu berkebalikan semacam ini. Sehingga kita mengenal istilah antiparalel. Ya, antiparalel. Kenapa kok antiparalel? Karena kedua unting memiliki arah yang berkebalikan. Lalu kenapa salah satu ujung dinamakan ujung 5 sedangkan ujung yang lain dinamakan ujung 3? Ini berkaitan dengan nomor karbon di bagian paling ujungnya. Bisa kita perbesar ini menjadi seperti ini ya. Kalau di gambar yang struktur ini lurus ya, sedangkan yang ini dimiringkan. Sebetulnya sama saja. Kalau diluruskan ya bentuknya juga seperti ini. Nah, kenapa yang di ujung sini itu dinamakan ujung 5? Nah, ini bisa kita lihat di gula pentosanya. Nah, kalau kita lihat ternyata pada ujung sini gula pentosa yang paling atas adalah karbon dari gula pentosa yang paling atas kita lihat memiliki karbon nomor 5. Ya, jadi yang paling ujung, paling atas ini karbonnya nomor 5. Di sisi lain di ujung satunya, nah kita lihat di sini. Ini ada gula ribosa lagi. Dan karbon yang paling bawah adalah karbon nomor 3. Seperti yang kita pelajari di sini ya. Ini kan gula pentosa. Karbon nomor 1 di sini, karbon nomor 2, karbon nomor 3, karbon nomor 4, karbon nomor 5. Dikatakan di sini ujung 5 karena karbon yang paling luar adalah karbon nomor 5. Dikatakan di sini karbon nomor 3 karena karbon yang paling luar, paling pinggir adalah karbon nomor 3. Nah, dari sini kita sudah tahu ya mengapa dinamakan ujung 5 dan ujung 3 dan mengapa asam nukleat unting ganda itu dikatakan antiparalel. Sehingga ketika kita ditanyakan oleh orang-orang, oleh mahasiswa lain atau oleh siswa, apakah DNA selalu unting ganda dan RNA itu selalu unting tunggal, kita sudah bisa dengan pasti menjawab tidak selalu. Karena pembeda utama DNA dan RNA hanyalah pada basa nitrogen dan gula pentosanya. Oke, terima kasih atas. Oke, gimana? Makin keriting? Makin berasap ya? Nggak apa-apa. Karena ini harus sering-sering dilihat, sering-sering dibaca. Siapapun yang akan belajar tentang molekular ya, itu pasti awal-awalnya akan bingung dulu. Banyak hal yang baru ya, dan lupa ini masuknya kemana ya, ini masuknya yang mana. Tapi secara garis besar, memang di mata kuliah molekular, itu kita akan bahas tingkat sel yang nggak kelihatan dari mata, tapi di dalamnya itu pun juga punya struktur yang sudah tersusun dengan baik gitu.
Nah, si DNA ini salah satu yang memang keajaiban dari Tuhan berikan ya kepada manusia terkait dengan sifat-sifat yang diturunkan. Nah, di dalam selnya bukan hanya di manusia, di dalam bakteri, di virus pun juga ada DNA RNA ini. Makanya kalau teman-teman lihat di bakteri lah misalnya, di bakteri itu kan di dalam struktur selnya itu ada juga namanya DNA. DNA di dalam bakteri. Nah, akhirnya berkembang pengobatan digunakan kalau obat dikasih antibiotik ya untuk merusak DNA dari bakteri itu, kira-kira bakterinya mati nggak? Oh, ternyata bakterinya mati. Kenapa? Karena DNA-nya dirusak. Jadi ketika mau melakukan replikasi, dia mau melakukan pertumbuhan lagi, DNA-nya mati dengan antibiotik itu. Makalah keluarlah obat-obatan antibiotik golongan fluoroquinolone. Kita dengarnya apa? Teman-teman tahu fluoroquinolone? Contoh antibiotiknya apa? Taunya quinolone, Pak. Iya, quinolone. Quinolone itu apa nama antibiotiknya? Levofloxacin, ciprofloxacin. Nah, iya. Ciprofloxacin, levofloxacin, ofloxacin, moxifloxacin, parfloxacin, itu semuanya bekerja menghambat si DNA dari bakteri. Sehingga bakterinya mati. Kan banyak orang minum ciprofloxacin, terkena infeksi. Infeksi pada kulit, infeksi pada paru. Levofloxacin bagus. Kenapa? Karena dia menghambat atau menghancurkan atau merusak DNA dari bakteri itu. Nah, itu berkembang ya. Makanya dari DNA-DNA seperti ini berkembang. Kira-kira obat apa yang bisa kita buat dari hal tentang DNA ini? Oh, ternyata DNA ini berhubungan dengan pertumbuhan dari sel itu. Kalau selnya dirusak DNA-nya, selnya nggak berkembang. Selnya bisa mati. Keluarlah obat-obatan yang tadi ya, Vigordo bilang, Levo, Cipro, itu yang merusak kepada DNA dari bakteri. Nah, bagaimana kalau DNA pada manusia terjadi mutasi gen, genetik yang sering disebut ya mutasi gen. Kalau gennya yang bermasalah, ujung-ujungnya banyak orang yang terkena kanker. Ya, itu salah satu juga rekayasa genetik yang terjadi tuh di dalam tubuh seseorang akibat tercetusnya terus-menerus oleh si radikal bebas. Nah, kalau ngomongin radikal bebas ini saya agak meluas ya. Nanti kita balik lagi ke DNA-nya biar teman-teman punya gambaran lain ya. Kalau ngomongin tentang DNA-nya terus kan keriting juga ya, berasap juga. Tapi kita ngomongin tentang hal yang lain tapi tetap ada kaitannya dengan DNA. Jadi kalau radikal bebas contohnya apa? Radikal bebas, teman-teman? Radikal bebas contohnya apa? Wah, pasti Lemak jenuh ya, Pak. UVB. apa? Zahira tadi? UVB. Sinar UVA. UVB. UVA, UVB, kena sinar radiasi ultraviolet bisa. Yang teman-teman gesek setiap hari apa? Dibersihin kacanya? Ini apa? Oh, handphone. Oh, handphone. Handphone ini juga itu salah satu yang sumber radikal bebas. Radikal bebas itu apa? Senyawa atau senyawa kimia yang tidak memiliki pasangan elektron. Dia tidak memiliki pasangan. Sehingga dia akan mencoba mencari pasangan. Belum punya pasangan, cari pasangan kan? Nah, cuma permasalahannya, si radikal bebas ini, dia mencari pasangan, tapi bukan pasangan yang lagi jomblo. Pasangan yang sudah punya pasangan. Jadi dia mengambil pasangan orang. Di mana? Itu dia ambil dari sel tubuh kita. Sel tubuh kita kan udah stabil tuh, udah stabil elektronnya. Tapi diambil pasangan elektronnya, diambil sama dia, gantian sel tubuh kita yang jadinya tidak punya pasangan. Radikal bebas punya pasangan tuh akhirnya. Semakin banyak dia masuk ke dalam tubuh, semakin banyak dia ngambil pasangan di dalam tubuh kita. Sehingga apa? Sel-sel tubuh di dalam tubuh kita akan kekurangan pasangan elektron. Nah, dengan konsep seperti itu, akhirnya dia akan mengambil pasangan dari sel-sel di sekitarnya. Itulah yang cikal bakal terjadinya mutasi gen. Gen itu adalah di DNA. Gen itu kan bagian dari DNA kan? Terjadi mutasi gen terus-menerus, akibatnya sel-sel tubuhnya, akibatnya terjadi salah satu rekayasa genetik di situ ya, mengakibatkan selnya itu bertumbuh menjadi tidak terkendali. Kenapa? Udah kacau sistemnya di situ.
Ketika tidak terkendali, ukurannya semakin besar, ya dia akan merusak sel-sel sekitarnya. Jadi kalau kena di bagian mata, ada orang kayak kanker mata kan, matanya kan bengkak besar gitu, karena ukuran matanya akan menjadi semakin besar. Kalau ternyata terjadinya di paru-parunya ada mulai benjolan kecil dulu, lama-lama benjolan besar. Makanya disebut dengan non-small cell lung cancer tuh. Nanti teman-teman kalau di farmakologi molekular, kalau nanti bareng saya tuh kita bahas juga sampai ke arah sana. Nah, itu menunjukkan kalau memang kerusakan akibat dari radikal bebas tadi masuk ke dalam tubuh dan merusak si DNA. Jadi kalau ngomongin DNA tadi yang segitu jelimetnya, itu pun di dalam tubuh kita juga sangat perlu ya. Tapi perusaknya saat ini sangat banyak. Tadi udah dikatakan sama Zahira, itu dari UVA, UVB. Kenapa? Karena lapisan ozon kita di atas semakin tipis kan, sehingga yang masuk ke dalam bumi itu banyak sekali radikal bebasnya. Kulit juga, kanker kulit akan lebih banyak sekarang dibandingkan dulu. Dulu nggak sebanyak sekarang makin banyak. Terus laptop nih, radiasinya juga tinggi. Makanan-makanan pengawet itu radiasi juga, itu radikal bebas yang akhirnya masuk ke dalam tubuh dan merusak pada DNA kita pada akhirnya. Kalau DNA-nya rusak, ya sudah. Bisa jadi penyebabnya ya awal-awalnya penuaan lebih cepat. Ya, itu salah satu contoh. Kemudian yang lain-lain apalagi? Yang lain-lain berarti fungsinya menurun nanti kan. Nah, lama-lama khawatirnya tingkat terjadinya penyakit kanker itu semakin tinggi dimanapun saat ini. Itu salah satunya akibat dari DNA tadi. Ya, saya coba balik lagi ke materi tadi sekilas ya teman-teman sebelum kita lihat ada satu video lagi nanti. Ini kalau kita teman-teman lihat tadi yang dimaksud dari video tadi itu ada basa nitrogen tadi ya. Berarti ada purin, ada pirimidin. Ya, purin itu adenin dan guanin. A pasti akan berikatan dengan T nanti dengan timin. G pasti ikatan dengan sitosin atau C. Itu pasti itu kita ngomongin tentang DNA apa RNA seperti itu. Tanpa urasil. Masih ingat video tadi? DNA apa tanpa urasil? Tanpa urasil DNA. Tapi kalau urasilnya ada, timinnya nggak ada, RNA ya, RNA-nya lah di situ. Kemudian gulanya tadi ada 5 gula karbonnya. Karena 5 unsur C terdapat 2 jenis yaitu gula ribosa, yaitu ribonukleotide dan juga deoksiribosa. Bedanya apa? Deoksiribosa dengan ribosa ini ribonukleotide? Kalau deoksiribosa itu dia kehilangan satu oksigennya. Kalau misalkan ribosa itu dia oksigennya lengkap. Ya, oksigennya lengkap. RNA, makanya dia bukan deoksi. Deoksi itu kehilangan satu. Deoksiribosa, berarti DNA kehilangan satu oksigen. Ribosa, oksigennya lengkap. Bedanya di situ ya. Termasuk tadi yang basanya itu ada urasil kalau RNA. Kalau DNA, pakainya timin. Ya. Oke, itu kemudian gugus fosfat. Gugus fosfat ini ikatan fosfodiester. Jadi fosfodiester ini ikatan antara gugus fosfat dengan fosfat yang lain. Yang rantai ke bawah tadi kan, itu adalah fosfatnya. Ikatan fosfodiester terbentuk antara gugus fosfat atom C5 terus sampai dengan C3-nya. Yang dari atas ke bawah atau bawah ke atas tadi. Itu yang penting kita tahu dulu konsepnya dari DNA ini. Kemudian ini strukturnya tadi, ini pengulangan aja ya, udah dibahas tadi. Ada struktur DNA terdiri dari basa nitrogen dan gula deoksiribosa dan juga gugus fosfat. Ini ada adenin yang warna hijau ini, pasti dia akan ketemu dengan timin. Kemudian sitosin akan ketemu dengan guanin. Jadi ATGC aja, tinggal dihafalin. Kalau yang kuning ini, yang fosfat backbone-nya ya, yang dijadikan sebagai rantai mengikat dari si basa-basa ini. Inilah yang menentukan nanti di dalam DNA kita itu ya, mana yang dari orang tua, mana yang dari orang tua yang ayah, mana yang dari ibu. Struktur double helix atau double strand, satu dengan strand kedua bersifat berpasangan. Kedua strand tersebut dihubungkan oleh ikatan hidrogen. Tadi kan dikatakan ya, ikatan kanan dan kiri ini adalah ikatan hidrogen. Sehingga kalau dia ada 2 di sini, double helix, dikatakan DNA secara umum, walaupun nggak selalu ya. Kemudian kalau cuma 1, itu RNA. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini, ya tentang
nukleotide tadi, ini urutan-urutannya kan seperti ini. Nukleotide pada strand pertama membawa basa adenin akan berpasangan dengan timin. Pasti A dengan T, kayak gitu. Kalau C dengan G, sudah pasti seperti itu. Walaupun dia panjang, sepanjang apapun, dia bolak-balik itu aja. Kemudian ini tentang DNA. Nah, sekarang bagaimana dengan RNA? Ya, ini RNA tadi juga sudah dibahas di video tadi. Ini cuma ada satu bagian ya. Kalau tadi ada double helix, kalau ini ada monohelix saja satu. RNA ini adalah kepanjangan dari ribonukleik, jadi tidak ada deoksinya karena oksigennya cukup, dia tetap ada di situ, tidak ada kehilangan satupun oksigen sehingga disebut dengan ribonukleik acid. Salah satu asam nukleat yang merupakan polimer dari ribonukleotida. Dia juga merupakan rantai mononukleotida karena satu tadi ya, nukleotidnya cuma satu. Tiap molekul nukleotida tersusun dari satu basa nitrogen dan juga ada satu gugus fosfat. Bedanya timinnya nggak ada, adanya adenin, guanin, sitosin dengan urasil. Bedanya di situ. Ya. Kemudian kalau dilihat lagi yang menyusun makhluk hidup ini ada RNA genetik, ada juga yang RNA yang non genetik. Bedanya apa? Kalau yang genetik ini fungsinya sama dengan DNA, makromolekul juga bertanggung jawab dalam membawa materi genetis. Dengan kata lain, RNA genetik ini berfungsi sama sebagai DNA dan hanya dimiliki oleh makhluk hidup tertentu yang tidak memiliki DNA, seperti pada beberapa jenis virus ya. Sedangkan untuk RNA non genetik, dia merupakan RNA yang tidak berperan sebagai DNA, tetapi dimiliki oleh makhluk hidup yang memiliki genetiknya diatur oleh DNA. Pada ini dalam selnya terdapat DNA dan RNA. Jadi kalau dia lengkap, ya dia yang disebut dengan non-genetik. Kemudian kalau, nah ini nanti akan kita bahas lebih detailnya di pertemuan minggu depan mungkin ya, atau minggu depannya lagi. Ini sudah mulai beberapa aktivitas dari RNA itu. Jadi ketika RNA ini melakukan aktivitasnya, dia akan menjadi pengirim pesan. Yang pertama RNA duta atau messenger atau mRNA. Jadi messenger RNA. Jadi asam nukleat yang membentuk pita tunggal dan merupakan RNA terbesar atau terpanjang tidak bertindak sebagai pola cetakan. Fungsinya adalah membawa kode-kode genetik dari DNA ke ribosom dan juga berfungsi sebagai cetakan dalam sintesis protein. Ini si RNA ini membawa pesan. Nanti mungkin saya akan lihatin ada satu video ya tentang proses pembentukan dari asam lambung ya. Mungkin saya cari nanti dulu videonya. Itu prosesnya ada tuh messenger DNA dari terbentuknya seperti apa sampai nanti asam lambungnya terbentuk. Itu ada konsepnya juga dari RNA ini. Ada mRNA messengernya. Kemudian ada juga yang transfer ya, tRNA atau RNA transfer. Yang terpendek ya, tapi bertindak sebagai penerjemah dari mRNA. Jadi ketika messenger datang, yang menerjemahkan itu si RNA ini. Ini pesan apa yang dibawa nih? Ada orang bawa pesan, kalau zaman dulu kan bawa surat gitu ya. RNA ini akan melakukan penerjemahan. Selain itu juga mengikat asam-asam amino disusun menjadi protein dan mengangkutnya ke ribosom. Jadi beberapa asam amino diangkut ke dalam ribosom yang ada dalam sel tersebut. Dan pada tRNA ini juga terdapat bagian berhubungan dengan kodon ini ya, bagian berfungsi sebagai pengikat asam amino, dia berhubungan. Dan terakhir si RNA ini dia sebagai ribosom RNA atau rRNA, merupakan jumlah yang terbanyak. Kalau tadi ada yang panjang, ada yang pendek, kalau ini jumlah terbanyak sebagai penyusun dari suatu ribosom ya. Dan RNA berupa pita tunggal, tidak bercabang dan fleksibel. Lebih dari 80% merupakan RNA. Fungsinya sampai saat ini masih belum ketahui ya, tapi dia paling banyak. Tapi diduga memiliki peranan penting dalam proses sintesa atau pembentukan protein. Protein untuk apa? Untuk pertumbuhan dari sel-sel tubuh kita juga ya. Kalau sel-sel tubuh biasanya kalau anak-anak kan terus tumbuh ya sampai usia-usia pertumbuhan itu masih. Tapi kalau udah di usia-usia udah di atas 20, misalnya 20-an itu kan pertumbuhan udah berkurang. Tapi proteinnya tidak untuk pertumbuhan lagi, tapi untuk pembentukan sel-sel yang baru. Karena semua sel tubuh kita kan pasti ada umurnya ya. Umurnya selesai, datang lagi si sel-sel yang baru. Dan dia butuh sekali protein. Kalau nggak ada protein, kita pun bawanya lemas kan. Kurang protein. Kalau ada protein masuk, itu kan selnya pun juga mendapatkan energi.
Ini beberapa slide terakhir, teman-teman, perbedaan antara komponen DNA dan RNA ini apa aja. Kalau tadi sudah disebutkan di dalam video atau slide-slide sebelumnya, ini saya coba buat dalam tabel ya. Jadi kalau kita lihat bentuknya, DNA rantainya panjang, sedangkan RNA ini rantainya pendek. DNA ganda, sedangkan RNA itu tunggal secara umum ya. Ini berpilin, double helix, ini tidak berpilin. Pilinnya ada belok sedikit aja. Kalau ini kan berpilin ya, si DNA. Fungsinya apa? DNA ini mengendalikan faktor keturunan dan sebagai materi genetik atau bahan baku untuk sintesis protein, protein ya. Sedangkan untuk RNA mengendalikan sintesis protein, lebih banyak ke sini. Yang mengatur keturunan ini lebih ke DNA. Letaknya di mana? Berada dalam nukleus, inti sel, kloroplas, dan juga mitokondria di dalam sel tersebut. Sedangkan kalau untuk RNA, selain di dalam nukleus sitoplasma, dia juga ada dalam kloroplas ya, dan juga mitokondria. Bedanya dia ada di sitoplasma, ini nggak ada. Komponennya, gulanya, ya ini deoksiribosa tadi ya, karena kehilangan satu oksigen. Kalau RNA itu ribosa. Ukurannya ini panjang banget, ini pendek. Jenis basanya, tadi udah dibahas, ada purin, ada adenin dan guanin, kemudian ada pirimidin, sitosin, dan timin. Sedangkan RNA itu timinnya nggak ada, tapi diganti dengan urasil. Kadarnya dalam sel itu berapa? DNA itu tetap, tidak dipengaruhi oleh aktivitas sintesis protein dia. Tapi RNA kadarnya berubah-ubah, tergantung seberapa banyak jumlah protein atau sintesis yang diperlukan. Keberadaannya permanen, sedangkan untuk RNA, periodenya pendek karena mudah terurai. Jadi RNA ini prosesnya hilang, kemudian nanti akan dibentuk ulang. DNA ini lebih permanen ya. Ini perbedaan komponen terakhir, ini ada basa purinnya tadi ya, ini DNA adenin guanin, ini adenin guanin juga. Basa pirimidinnya, ini citosin dan timin, ini citosin dan urasil. Gula pentosanya D-ribosa, ini deoksiribosa. Ikatan fosfodiester ini ada juga. Ikatan hidrogen ini ada, RNA nggak ada. Kenapa? Dia cuma satu, mau terikat kemana? Karena dia cuma punya satu rantai aja. Kemudian strukturnya double strand, ini single strand. Kayak tangga yang si DNA kanan kiri orang bisa naik ke atas gitu kan. Tapi RNA cuma satu, ada ininya apa namanya basanya purin maupun pirimidin, tapi nggak ada satu lagi papan yang ke atas yang satu lagi nggak ada ya. Kemudian macamnya DNA kromosom ada di dalam inti sel, mRNA disintesis di dalam inti sel juga. Ini di mitokondria, ini ada di sitoplasma. Dan RNA ini penyusun di ribosom ada pada permukaan membran RE-nya di sini ya. Gitu ya. Ini beberapa daftar pustaka, nanti teman-teman bisa lihat lagi. Oke, itu kurang lebih teman-teman ya yang tentang materi tentang DNA. Ada pertanyaan? Lumayan malam-malam udah capek ya pulang kerja, pulang diskusi, tapi melihat ini ya nggak apa-apa. Nanti dibaca-baca ulang lagi aja, karena memang bahasanya lumayan, kalau baru dengar agak kaget. Tapi kalau udah sering dengar, ya bolak-balik, paling informasinya hanya itu aja sih. Yang penting tentang DNA-nya udah tahu dulu, kemudian nanti baru kita lihat proses-proses yang terjadi di DNA itu apa aja. Ya. Ada yang pertanyaan nggak? Bingung juga ya, mau nanya apa? Kenapa? Kelompok 2 berarti nggak usah presentasi lagi kan ya Pak? Kelompok 2 nggak usah presentasi. Ya. Soalnya materinya sama persis sama yang Bapak sampaikan. Iya. Ya. Kenapa saya lupa? Bukan bapaknya lupa. Astaga. Allahu Akbar. Astaga, ya benar. Gini aja. Teman-teman udah effort nih, udah ngumpul, udah udah mengerjakan. Sayang nih kalau nggak juga menyampaikan. Boleh sekarang di-share aja apa yang udah teman-teman buat ya. Coba di-share, nanti silahkan presentasi. Yang penting udah punya gambaran dulu yang lain ya. Ini karena saya pikirnya tadi begini. Ini konsep awal banget tentang DNA. Konsep awal banget gitu. Jadi pengen masuk dulu satu informasinya, yang kedua video-videonya. Walaupun masih belum hafal banget, yang penting udah terpapar dulu dengan
video tadi atau yang slide saya tadi ya. Kemudian berikutnya kita kan masih ada waktu nih. Silakan teman-teman yang kelompok ini bisa untuk share materinya, walaupun sama ya, nggak apa-apa. Mungkin dari sekian sama itu kita lihat berapa banyak kesamaannya. Pasti ada hal-hal yang lain yang teman-teman sudah siapkan ya. Silakan di share screen ya. Iya, Baik, izin share Pak. screen, Pak. Izin share screen ya. Oke, silakan. Walaupun sama, Pak, isinya mohon maaf. Apa-apa. Persis Pak isinya. Persis Ya, udah, nggak apa-apa. banget. Sama video literaturnya juga videonya sama, Pak. Oh iya. Betul. Videonya juga sama, Pak. Sumbernya sama. Ensiklopedia. Ya udah, nggak apa-apa, dicoba aja ya. Tapi ini udah dikirim ya, udah di email kan? Udah, Pak. Sudah. Ya, oke. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang menjelaskan materi tentang struktur dan fungsi DNA dan RNA. Sebutin. Ya. Oh ya. Singkat. Jadi seperti yang tadi Pak Charles jelaskan, apa sih DNA itu? DNA itu merupakan prolognya siapa? Kalau kita sering lihat di Jurassic Park gitu, kayak DNA dinosaurus, kemudian diambil oleh nyamuk, dikombinasikan dengan telur gitu kan, jadi kayak mengkloning di informasi genetik yang ada pada darah, misalnya darah nyamuk tersebut. Jadi DNA itu merupakan pembawa informasi genetik yang diturunkan kepada turunannya atau keturunannya. Informasi genetik itu berupa disusun dalam bentuk kodon atau kode genetik yang berupa 3 pasang basa nukleotida yang menentukan bentuk, struktur maupun fisiologi suatu jasad. DNA itu mencerminkan seperti ciri-ciri dari warna rambut, warna mata, warna kulit, dan juga sampai kerentanan terhadap suatu penyakit tertentu. Ini dilewatin aja kali ya, Pak. Struktur DNA itu terbagi menjadi 3 komponen utama, yaitu yang pertama gugus fosfat, yang kedua itu gula atau deoksiribosa karena dia DNA, yang ketiga itu basa nitrogen. Basa nitrogennya itu yang tadi Bapak bilang seperti tangga itu yang naik ke atas, terdiri dari adenin, guanin, sitosin, dan timin. Untuk struktur basanya sendiri, adenin itu merupakan pasangan dari timin. Yang tadi kita lihat videonya, di mana adenin dan timin ini sama-sama mempunyai 2 ikatan hidrogen atau 2 ikatan bebas yang saling mengikat satu sama lain. Sama seperti adenin dan timin, begitu juga dengan sitosin dan guanin. Basa yang saling berikatan karena sama-sama mempunyai 3 ikatan hidrogen yang bebas ya. Artinya saling mengikat karena sama-sama memiliki 3 garis atau 3 ikatan. Fungsi DNA sendiri yang kita tahu sebagai pembawa materi genetik
dari generasi yang satu ke generasi berikutnya. Dan juga mengontrol aktivitas hidup secara langsung maupun tidak langsung. Artinya, di mana secara tidak langsung dia itu mengontrol keturunan dari orang tuanya nurun ke anaknya. Dan juga melakukan sintesis protein dan juga sebagai autokatalis, kemampuan DNA untuk mengkamukan diri atau mengkloning ya, mengreplikasi. Dan juga sebagai heterokatalis, kemampuan DNA untuk mensintesis senyawa lain. Oke, berikutnya penggunaan teknologi DNA dalam ilmu forensik. Di ilmu forensik ini melibatkan penggunaan prosedur ilmiah untuk mengumpulkan bukti-bukti terkait dengan masalah hukum. Sel-sel dari semua organisme mengandung asam deoksiribonukleat atau DNA, dan DNA dari salah satu organisme adalah unik. Ilmuwan forensik telah belajar untuk mengumpulkan dan menganalisis DNA untuk membantu menentukan organisme manusia serta jenis lain yang hadir di tempat kejadian kejahatan atau bencana. DNA dapat digunakan untuk mencapai sejumlah tujuan, khususnya dalam penyelidikan forensik. Contohnya seperti kecelakaan atau musibah pesawat jatuh, itu bisa dilihat dari ilmu forensiknya mengambil dari selai rambut atau berbentuk potongan tubuh manusia, itu bisa dicek dari situ. Seperti yang sudah diinfokan oleh Bapak di minggu lalu. Contoh-contoh. Berikutnya, mengidentifikasi, seperti contohnya di sini ada mengidentifikasi orang individu, terus ada mengidentifikasi spesies hewan, menurut dan aplikasi lainnya. Untuk identifikasi di orang individu, menurut Oak Ridge National Laboratory pemerintah Amerika Serikat, ilmuwan forensik menggunakan bukti DNA untuk mengidentifikasi orang dalam kasus pidana dan paternitas. Bukti DNA juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi korban bencana seperti bencana alam atau serangan teroris. Sedangkan di identifikasi spesies hewan, ada hukum yang mengatur konservasi dan perburuan spesies yang terancam punah. Di sini jika seseorang diduga secara ilegal menangkap dan mengangkut spesies yang terancam punah, ilmuwan forensik dapat menggunakan analisis DNA untuk mengkonfirmasi atau menyingkirkan apakah spesies tersebut sebenarnya memiliki spesies yang dilindungi. Contohnya tadi dari sehelai rambut sedikit atau bahkan sel-sel kulit pun dari hewan tersebut akan cukup untuk menghasilkan hasil tes yang akurat. Sedangkan di aplikasi lainnya, bukti DNA dapat digunakan untuk mengidentifikasi jenis bakteri atau sebuah parasit yang mungkin telah menyebabkan kematian seseorang. Informasi ini dapat berguna dalam kasus-kasus seperti kelalaian medis atau orang tua, asal-usul bahan habis pakai mahal seperti minuman keras, kaviar, dapat diverifikasi menggunakan analisis DNA. Terakhir itu, sampel DNA dapat membantu para profesional medis menemukan donor organ yang cocok untuk orang-orang membutuhkan transplantasi organ untuk bertahan hidup. Untuk yang kedua itu ada RNA, yaitu ribonucleic acid. RNA juga merupakan rangkaian mononukleotida. Struktur RNA berbeda dengan DNA. DNA strukturnya double strand atau double helix, sedangkan RNA itu strukturnya single helix.
Struktur RNA itu kebanyakan molekul RNA memiliki struktur sekunder atau secondary struktur, terdiri dari daerah batang atau stem dan lingkaran atau loop. Daerah stem double helical terbentuk dari pasangan basa atau basa pairing. Struktur stem ini seperti pasangan basa pada DNA. Untuk daerah loop terbentuk di mana tidak adanya basa komplementer atau adanya basa yang termodifikasi menghalangi pasangan basa. Jadi, yang selanjutnya yaitu struktur RNA. Jadi RNA memiliki bentuk pita tunggal dan tidak bertilin. 50 susunan RNA terdiri dari ada gugus fosfat, gula pentosa atau gula ribosa, kemudian basa nitrogen. Basa nitrogen dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu basa purin, dia tersusun atas adenin atau A dan guanin atau G. Kemudian yang selanjutnya basa pirimidin tersusun dari sitosin atau S dan urasil atau U. Jadi di sini terdapat jenis-jenis dari RNA, yaitu RNA genetik memiliki fungsi yang sama dengan DNA, yaitu merupakan molekul genetik yang secara keseluruhan bertanggung jawab dalam membawa segala materi genetis seperti yang dimiliki oleh DNA. Dengan kata lain, RNA ini berfungsi sebagai DNA. RNA genetik ini hanya dimiliki oleh makhluk hidup tertentu yang tidak memiliki DNA, seperti pada beberapa jenis virus. Kemudian ada RNA non-genetik yang merupakan RNA yang tidak berperan sebagai DNA. DNA non-genetik ini dimiliki oleh makhluk hidup yang materi genetiknya diatur oleh DNA. Pada makhluk hidup kelompok ini di dalam selnya terdapat DNA dan RNA. Berdasarkan letak fungsinya, RNA non-genetik dibedakan menjadi 3 macam, yaitu RNA duta, RNA ribosom, dan RNA transfer. RNA non-genetik yang pertama yaitu RNA duta atau messenger RNA atau disingkat mRNA. Merupakan asam nukleat yang berbentuk pita tunggal dan merupakan RNA terbesar atau terpanjang yang bertindak sebagai pola cetakan pembentuk polipeptida. Fungsi utama dari mRNA adalah membawa kode-kode genetik dari DNA ke ribosom. mRNA juga berfungsi sebagai cetakan dalam sintesis protein. Yang kedua, RNA translasi atau tRNA merupakan RNA terpendek yang bertindak sebagai penerjemah kodon dari mRNA. Selain itu, tRNA berfungsi mengikat asam-asam amino yang akan disusun menjadi protein dan mengangkutnya ke ribosom. Pada tRNA, terdapat bagian yang berhubungan dengan kodon yang disebut antikodon dan bagian yang berfungsi sebagai pengikat asam amino. Yang ketiga ada RNA ribosom atau rRNA, merupakan RNA dengan jumlah terbanyak dan penyusun ribosom. RNA ini merupakan pita tunggal, tidak bercabang, dan fleksibel. Lebih dari 80% RNA merupakan rRNA. Fungsi rRNA sampai sekarang masih belum banyak diketahui, tetapi diduga memiliki peran yang penting dalam proses sintesis protein. RNA ribosom atau rRNA karakteristik strukturnya yaitu sekunder atau secondary struktur like double helix oleh pasangan basa komplementer. rRNA bersama protein ribosom membentuk struktur lipatan atau fold, membentuk struktur 3 dimensi. rRNA berperan dalam membentuk struktur ribosom.
Untuk tRNA, struktur model daun semanggi atau clover leaf, tRNA memperluas dua tipe struktur sekunder utama, yaitu stems dan loops. tRNA memiliki banyak modifikasi, khususnya di area loop. Kode genetik atau kodon dibaca selama translasi melalui molekul adapter. tRNA yang memiliki 3 basa antikodon komplementer yang melengkapi kodon di mRNA. Selama membaca mRNA, beberapa tRNA akan membaca banyak kodon yang berbeda hanya pada 3 basa. Terdapat 61 kodon khusus untuk 20 amino asid atau asam amino. Memiliki 31 tRNA yang dibutuhkan untuk translasi. tRNA yang mengkode inisiasi rantai atau chain initiation tidak dihitung. Sel mamalia memproduksi lebih dari 150 tRNA. Proses terbentuknya RNA. Yang pertama, replikasi. Menyangkut perangkaian secara linear satuan-satuan monomer DNA untuk membentuk replikat atau kopi yang tepat dari rangkaian struktur DNA yang lama. Proses ini memungkinkan pembentukan 2 molekul anak DNA selama pembelahan sel, masing-masing satu kopi yang tepat dari induk DNA. Yang kedua, transkripsi. Menyangkut perangkaian secara linier satuan-satuan monomer RNA atau ribonukleotida dengan menggunakan suatu bagian khas yang kecil dari untaian DNA sebagai model. Molekul RNA tidak saja menyediakan cetakan kerja bagi biosintesis protein, tetapi juga bekerja sebagai pembawa istimewa untuk asam amino, serta juga memperlengkapi tempat tautan di mana sintesis protein akan berlangsung. Yang ketiga, translasi. Meliputi perangkaian secara linear monomer-monomer asam amino dengan menggunakan satu jenis khas RNA sebagai cetakan dan jenis khas RNA lain sebagai pembawa dan pengubah asam amino. Ini sesuai dengan proses yang sesungguhnya dalam sintesis protein. Fungsi RNA. Bagi virus, RNA merupakan bahan genetik dan berfungsi sebagai penyimpan informasi genetik, sebagaimana DNA pada organisme hidup lain. RNA berfungsi sebagai enzim atau enzimnya ribosim yang dapat mengkalis formasi RNA-nya sendiri atau molekul RNA lain. Asam ribonukleat atau RNA berperan sebagai pembawa bahan genetik dan memainkan peran utama dalam ekspresi genetik. Dalam genetika molekuler, RNA menjadi perantara antara informasi yang dibawa DNA dan ekspresi fenotipik yang diwujudkan dalam bentuk protein. RNA berfungsi mensintesis protein dengan menggunakan bahan asam amino. Proses ini berlangsung di dalam ribosom dan hasil akhir berupa polipeptida. Secara garis besar, perbedaan DNA dan RNA terdiri dari pertama, kepanjangan nama, kedua, bentuk dan ukuran, ketiga, struktur gula, keempat, jenis basa nitrogen yang dihasilkan, kelima, lokasi ditemukan, keenam, fungsi, ketujuh, jenis DNA dan RNA. DNA memiliki nama deoksiribonukleik asid, sedangkan RNA ribonukleik asid. DNA terdiri dari adenin, guanin, sitosin, timin, adenin, guanin, sitosin, urasil. Biasanya DNA ditemukan pada kloroplas, nukleus, dan mitokondria. Sedangkan RNA di sitoplasma dan nukleus dan ribosom. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, ternyata lengkap banget ya, lengkap juga ya. Saya tadi berhenti di RNA, messenger RNA, ini dijelasin lagi lebih detail. Terus tadi juga ada juga tentang forensik ya, forensik juga ditambahkan. Jadi kita sama-sama belajar jadinya ya, belajar ada tambahan di luar itu yang kita bisa dapatkan lagi. Jadi ini salah satu contoh yang menurut saya sih sangat baik ya dalam koordinasi pembuatan suatu tugas kuliah ya. Nah, tugas kuliah itu kan biasanya kan saling mengandalkan, kadang-kadang ada yang seperti itu. Nah, saya dulu juga pernah melakukan ya. Satu kelompok ada yang aktif, ada yang enggak. Tapi dalam sini saya lihat semuanya aktif, bahkan malam-malam pun juga masih ngumpul ya. Ngumpul, tadi saya pikir lagi ngerjain apa yang lain, baru saya sadar, oh iya, kita kan ada presentasi kelompok juga. Tapi nggak apa-apa, ini lebih ini jadinya kita semakin kaya dari data, kemudian juga bagi kelompok ini pasti akan lebih nempel kan ya. Tadi udah ngeliat video udah dari siap, saya. Udah siap banget kok. Sampai ngumpul. Iya, sampai ngumpul, terus sampai juga diskusi bareng gitu kan. Artinya koordinasinya baik. Memang nggak diharapkan seperti itu. Ini kan pembelajaran kita bukan hanya sekedar hasil akhir ya. Hasil akhirnya oke, tapi prosesnya kan kita perlu lihat. Prosesnya keterlibatan seperti apa, kemudian juga kekompakan di kelompok seperti apa, dan semuanya juga terlibat ya, mulai dari presentasi saya lihat. Jadi ini contoh yang sangat baik, dan materi yang disampaikan juga sangat baik juga ya, lengkap, dan itu pun juga bisa kita jadikan acuan juga nanti nih, tambahan-tambahan materinya atau yang lain-lain. Jadi udah menetapkan standar yang cukup tinggi nih kelompok yang pertama tampil ya. Harapannya nanti untuk kelompok-kelompok berikutnya juga standarnya Bapak kedua, juga. Bapak. Ya, kelompok kedua, ya benar. Kelompok kedua dan kelompok seterusnya. Kelompok pertama kemarin juga sudah, ya betul. Kemarin sudah. Kemudian seterusnya harapannya juga akan semakin lengkap ya. Yang belum, supaya nanti effortnya juga waktu seminggu itu nggak kerasa. Lebih baik dicicil-cicil, kasih pembagian tugas. Walaupun nanti mungkin nggak bisa gabung bareng seperti ini juga, ya nggak apa-apa juga. Tapi kalau gabung lebih bagus ya. Itu akan kelihatan aura kelompoknya akan beda. Kemudian dari sisi materi tadi juga kita banyak tambahan juga tuh, tambahan-tambahan yang di luar tadi yang saya sampaikan. Bahkan videonya pun juga tadi saya dengar sama ya. Searchingnya sama ya. Karena memang perlu kita tambahan dari video. Karena kalau hanya slide, kadang-kadang agak bingung. Sumber manapun kita akan baca. Mana yang paling akurat, mana yang paling mudah dicerna. Karena beberapa video pun juga kadang-kadang kan kita bingung ini mencernanya yang mana ya. Kok agak berbeda. Tapi ketika videonya menurut kita udah paham, penyajiannya juga runut, dan flow-nya enak, kita kan akan lebih mudah untuk mengerti ya. Jadi nggak loncat-loncat sana-sini. Dan video tadi menurut saya dari sekian video, itu cukup mudah dicerna. Walaupun dari sisi kata-katanya memang kita perlu baca-baca ulang gitu. Tapi kalau udah sering-sering, yang penting konsepnya tahu, tinggal dihafalin aja nanti. Ya. Oke, terima kasih kelompok 2 ya, yang sudah presentasinya dengan baik. Ini pulangnya udah kemalaman ya. Ya, Pak, udah malam banget. Oke, saya langsung absen aja ke teman-teman nih. Oke, sebentar. Iya, Ayu? Hadir, Pak. Oh, di sana ya. Oke, sebentar. Iya, Ayu tadi sudah. Anita Rahman? Anita Rahman, ada? Hadir, Pak. Hadir. Oke, Mala Komalasari? Hadir, Pak. Oke, Muhammad Romli? Hadir, Pak. Zop, online on cam ya, Romli. Yulita? Hadir, Pak. Oke. Ravelina? Hadir, Pak. Ya, Lulu Ilmaknun? Hadir, Pak. Oke, Septi Berta? Hadir, Pak. Siti Nurmaya? Hadir, Bapak. Ayodia Al-Zahra? Hadir, Pak.
Ananda Sela, Hadir, Pak. Iskandar Hakim, Hadir, Pak. mana aja Ndar? Iskandar nggak kelihatan dari tadi nih. Nia, Hadir, Pak. Nia Febriana, Azahra, on cam ya nanti ya. Azahra, Hadir, Pak. oh ini Ara di sini. Oke. Azahira, Hadir, Pak. Mutiara Andini, Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir, Pak. oke. Nia Mulyani, Hadir, Pak. Septia Wafa, Hadir, Pak. oke. Septia Wafa, Khairiah. Indah Oktavia, Indah mana? Karena nggak di partisipan. Ada, Pak. Ada di Ya. partisipan. Siti Fatimah, Hadir, Pak. oke. Teguh, Hadir, Pak. ya. Teguh Setiawan, Hadir, Pak. oke. Gu. Siti Askia, Hadir, Pak. Ilmi Aulia, Hadir, Pak. Selinia, Hadir, Pak. Iya, Pak. Silvi, Hadir, Pak. oke. Terakhir Figuardo, udah satu absen Hadir, ya. Pak. Ada yang belum dipanggil ya? Hadir semua berarti ya. Oke, saya simpan dulu. Oke, berarti untuk minggu depan kita lanjut ke presentasi kelompok ke kelompok 3 ya. Materi tentang apa? Kelompok 3? Aplikasi, Pak. Replikasi. Ya, replikasi itu berarti si DNA ini akan memperbanyak diri ya, menjadi 2, bereplika gitu. Oke, nanti silakan ditambahkan. Kalau kemarin sudah di email, kalau mau ditambahkan pada saat mau presentasi, boleh-boleh aja. Ya, mau diedit lagi, cuma tetap dikirim hasil akhirnya nanti yang akan dipresentasikan. Oke, dari saya itu. Terima kasih teman-teman semua. Ya, Terima kasih, Pak. terima kasih ya. Selamat malam. Yo, assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Oke.